Assalamualaikum saudaraku. Nabi SAW sering mengingatkan kita untuk senantiasa memelihara wudhu kita. Bahkan dikuatkan barang siapa yang meninggal dalam keadaan berwudhu, insya Allah meninggalnya itu dipastikan dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam. Kalau kita telisik, kalau kita perdalam, sebenarnya wudhu itu tidak hanya sebatas membersihkan diri dari hadas, tetapi lebih dari itu, wudhu setidaknya memiliki 3 tingkatan atau 3 level. Yang pertama ada namanya wudhu syariah, ada thorikoh, ada hakikat. Wudhu syariat itu artinya adalah kita berwudhu dengan sebagaimana menjalankan segala syarat rukun berwudhu. Diawali dengan niat, kemudian menepati semua syarat rukunnya dengan sempurna. Tetapi ada yang lebih dalam lagi, yaitu wudhu thorikoh. Wudhu thorikot atau wudhu tarekat ini lebih dari sekedar membersihkan hadas, tetapi kita benar-benar membersihkan segala hal yang ada di dalam diri kita. Saya beri contoh, ketika kita membasuh wajah kita, maka sebenarnya kita tidak hanya sekedar menyiramkan air ke dalam wajah, tetapi kita menggugurkan seluruh dosa-dosa yang ada di dalam kepala kita. Berapa kali kita mengintip orang, berapa banyak orang yang kita bicarakan kejelekannya, berapa kali kita memikirkan hal-hal yang diharamkan dan sebagainya. Maka ketika kita berwudu, seluruh dosa-dosa yang ada di dalam wajah kita, tangan kita, kemudian kaki kita, semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan melalui tetesan-tetesan air wudu yang ada. Ada yang lebih dalam lagi, yaitu wudhu hakikah. Wudhu hakikat ini adalah wudhu yang tidak hanya sebatas menggugurkan dosa dan tidak hanya sebatas menghilangkan hadas kecil, tetapi lebih dari itu, wudhu hakikat ini adalah menghilangkan seluruh isi di dalam kepala kita yang sebenarnya bisa jadi akan kita lakukan. Jadi kita menghilangkan, mencegah segala dosa-dosa atau pikiran kotor yang menjadi pengganggu di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berwudu, kita berniat untuk membersihkan segala hal-hal yang kotor dari hadas kita, membersihkan segala hal-hal kotor yang sudah kita lakukan, dan membentengi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang kotor yang masih ada di dalam pikiran kita. Itulah sebabnya Imam Syafi'i melarang kita untuk berwudu dari air musta'mal atau air yang sudah digunakan orang untuk berwudu, atau misalkan di dalam ember atau wadah yang terkena percikan air bekas wudu seseorang. Sebab kalau kita dibuka mata hatinya, kata Imam Syafi'i, seandainya kita bisa melihat air wudu, maka tetesan air wudu itu lebih hitam daripada tinta hitam. Maka makruh hukumnya orang yang setelah wudhu kemudian langsung mengeringkan dengan handuk. Semakin lama air itu mengalir dari wajah kita, dari anggota wudhu kita, maka semakin banyak dosa-dosa yang ikut hanyut di dalam air wudhu itu, kemudian membersihkan diri kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.